Maka ketika kita proses menghafal, kita minta pertolongan Allah, dan saat menghafal kita yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa taj'al al-hazna idza syi'ta. Sahabat, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas resep jurus dari Allah. Bagaimana caranya agar kita nggak pernah lupa dengan apa yang sudah kita hafalkan. Insyaallah kita akan merujuk surat Al-A'la dan surat Al-Qiyamah. Sahabat, ketika kita menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan apapun, maka satu hal yang sangat kita hindari adalah terlupa dengan apa yang kita hafalkan itu. Karena kalau kita terlupa, ya gimana ya rasanya bingung juga gitu ya. Nah, maka Allah memberikan cara buat kita jangan lupa, seperti apa yang Allah sampaikan di surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ini Al-A'la ayat berapa ini? Ayat 6 ya. Sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja ma faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ayat 6 dan ayat 7. Kami akan membacakanmu wahai Muhammad hingga kau enggak akan pernah lupa. Nah, begitu juga yang Allah sampaikan di surat Al-Qiyamah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah tsumma inna 'alaina bayanah. Sesungguhnya atas kamilah mengumpulkannya dan pembacaannya. Maka jika kami telah membacakan kepadamu, maka ikutilah bacaannya. Kemudian atas kamilah penjelasannya. Nah, ini dua surat ini bertitik tekan adalah ketika kita menghafal, atau ini memang surat yang diturunkan tentang bagaimana proses Rasulullah SAW menghafalkan Al-Quran dan menerima Al-Quran kan ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Nah, tapi kita juga bisa mengambil pelajaran dari dua surat ini. Maka ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita harus benar-benar menyadari kita tidak bisa menghafal ini tanpa pertolongan Allah. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, maka kau akan lupa, katanya Allah. Surat Al-A'la tadi ayat ke-6. Atau yang Allah sampaikan di surat Al-Qiyamah tadi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, sungguh atas kamilah mengumpulkannya dan pembacaannya. Dan bahkan penjelasannya pun dari sisi kami, summa inna 'alaina bayanah. Maka rasakan benar ketika kita menghafalkan Al-Quran, atau kita akan menghafalkan Al-Quran seperti yang Allah sampaikan di ayat ini, sanuqri'uka, kami yang akan membacakan kepadamu. Nah, dengan itu engkau gak akan lupa, katanya Allah. Kita rasakan benar nih ya, saat kita menghafalkan Al-Quran, ini semua adalah dengan pertolongan Allah. Rasakan benar ini, bahwa kita gak akan bisa menghafalkan Al-Quran ini kecuali dengan pertolongan Allah. Maka sebelum kita menghafal, kita berdoa, ya Allah mudahkan, ya Allah bantu, ya Allah hamba-Mu dalam menghafalkan Al-Quran ini. Maka di awal proses menghafal, atau di awal ketika kita membaca Al-Quran, kita juga disuruhkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka apa? Ini juga salah satunya adalah untuk merasakan, diri kita merasakan pertolongan Allah yang hadir saat kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu hamba-Mu ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Nah, ketika kita misalnya menghafalkan surat An-Naba, amma yatasaalun, kita bacakan amma yatasaalun, maka kita sadar benar bahwa kita nggak akan bisa hafal surat An-Naba ini, kita nggak akan bisa menghafalkan ayat ini tanpa pertolongan Allah. Maka saat kita membaca ulang-ulang ayat ini,
yatasaalun. Rasakan ini, kita bisa baca ini pun bahkan dengan pertolongan Allah. Jangankan menghafalkannya dengan pertolongan Allah, bahkan membacanya pun kita nggak akan bisa, karena sanuqri'uka, kami yang membacakan kepadamu. Maka rasakan ini, amma yatasaalun. Aku bisa membaca di nama-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Rasakan ini, kita bahkan jangankan menghafal, bahkan membacanya pun kita nggak akan bisa tanpa pertolongan Allah. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Sampai dalam proses menghafalkannya pun kita rasakan, ya Allah, aku nggak akan bisa menghafal ini ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, bantu ya Allah, mudahkan ya Allah. Tapi sahabat, proses seperti ini nggak akan instan rasanya, hasilnya nggak akan instan. Ini perlu waktu biasanya. Memang mungkin 1-2 pekan kita menjalankan seperti ini, sudah setiap hari seperti ini, hasilnya mungkin ya biasa saja, nggak ada perubahan gitu dalam hasil kita menghafal dengan cara seperti ini. Tapi kalau kita menjalani proses seperti ini terus menerus, kita istiqomah, merasakan terus bahwa kita jangankan menghafal, membacanya saja kita nggak akan bisa tanpa pertolongan Allah. Kita bisa merasakan seperti itu terus menerus, maka kita akan merasakan kemudahan. Jadi semuanya mengalir, tidak ada yang membebani pikiran kita, tidak ada yang akan membuat pikiran kita menjadi susah dengan menghafalkan Al-Quran ini. Bahkan untuk murojaah pun nantinya, kalau kita bisa merasakan seperti ini, untuk murojaah pun kita akan murojaah dengan mengalir nantinya. Kita akan murojaah dengan sendirinya. Kita akan teragenda dengan sendirinya dari murojaah kita itu. Hingga kita tiba-tiba merasa, alhamdulillah lancar ya hafalan kita. Padahal teman kita dengan usaha yang lebih keras, hafalannya ya segitu-gitu saja, dan lancarnya juga segitu-gitu aja. Tapi kita dengan usaha yang lebih biasa, tapi dengan cara seperti ini tadi, kita merasakan terus dalam setiap perjalanan kita menghafalkan Al-Quran ini adalah pertolongan Allah yang kita rasakan terus menerus kita rasakan. Maka hasilnya yang akan kita dapatkan, menghafal itu kan jauh lebih mudah, menghafal itu kan jauh lebih enjoy, dan hasilnya pun akan jauh lebih powerful nantinya. Tapi ini perlu dilatih ya sahabatnya. Ini perlu dilatih, ini perlu dibiasakan, dan bahkan perlu dikuatkan dengan zikir-zikir. Kita harus sering, misalnya habis sholat baca subhanallah 33, zikir yang masru' ya, zikir yang sunnah. Alhamdulillah 33, Allahumma 33. Kita merasakan setiap zikir kita ini maha suci Engkau ya Allah. Kita mengatakan subhanallah, 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 maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Bahkan dalam ketika kita berjalan, kita merasakan kita bisa berjalan dengan pertolongan Allah. Kita bisa melangkahkan kaki kanan dengan pertolongan Allah, melangkahkan kaki kiri juga dengan pertolongan Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, katanya Allah dalam surat Al-Anfal. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melemparkan itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kalian, dan apa yang kalian lakukan semuanya adalah Allah yang menjadikan. Kalau kita bisa merasakan semua ini, kita bisa merasakan
Pertolongan Allah hadir terus dalam setiap aktivitas kita, apalagi dalam aktivitas kita membaca dan menghafalkan Al-Quran, maka kita akan dapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Sanuqri'uka fala tansa. Karena Rasulullah SAW kan begitu luar biasa ya. Surat Al-An'am yang 1 juz lebih itu, dari juz yang ke-6, dari juz yang ke-7 ya, juz ke-7 sampai ke juz 8, juz ke-7 halaman ke-7 sampai juz ke-8 halaman yang ke-9, 1 juz lebih itu turun sekaligus. Al-An'am itu dibacakan oleh malaikat Jibril langsung dan beliau langsung hafal. Karena Allah yang membuat beliau hafal. Nah, kalau kita bisa merasakan seperti itu juga, kita akan mendapatkan juga kekuatan hafalan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya terus, ya kalau bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. Maka kita membaca Al-Quran tadi, kita ingat ini dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah kita bisa membaca ini. Setiap ayat yang kita lantunkan, setiap huruf yang keluar dari lidah kita, itu semuanya dengan izin Allah semuanya. Dan pun kita bisa menghafalkan itu pun tadi dengan izin Allah. Maka ketika kita proses menghafal, kita minta pertolongan Allah, dan saat menghafal kita yakini ini semuanya dengan pertolongan Allah. Sebelumnya kita minta, kita yakin bahwa ini semua dengan Allah, dan sesudah menghafal pun kita serahkan hafalan kita kepada Allah. Jadi Allah yang terlibat secara sempurna dalam proses kita menghafal itu, bukan kekuatan diri kita sendiri. Karena kalau kekuatan diri kita sangat terbatas. Kekuatan diri kita, otak kita sangat terbatas, kekuatan kita sangat terbatas, dan yang tidak terbatas itu adalah kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka rutinkan seperti ini sahabat, untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam menghafal ini, tidak terbebani dengan hafalan kita, dan bahkan kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena kita bukan cuma sekedar menghafal, tapi kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita merasakan seperti itu. Karena artinya kita selalu berzikir kepada Allah. Karena dengan itu kemudian hilang perasaan yang akan menghinggapi hati kita kalau kita lupa dengan Allah. Kalau kita menghafal, merasa kita yang bisa, maka akan ujub, akan sombong lah. Kalau kita nggak bisa, kita maka bisa putus asa, sedih, segala. Kalau kita merasakan ini dengan pertolongan Allah, semuanya kita nggak akan ujub, kita nggak akan sombong. Karena kita bisa mengembalikan semuanya ini bukan kekuatan diri kita, tapi ini adalah semuanya adalah kekuasaan Allah. Demikian sahabat, semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.